Saya Fritz, saya suka musik. Saya suka sharing sesuatu hal yang berharga dari keluarga saya. Dan saya juga suka melakukan perjalanan. Selamat datang di channel saya, Fritz Moncai Channel. Ya, kita sudah sampai di Pelabuhan Siliti. Kuda Kuning dan Silva sudah turun. Oke, jadi kita akan siap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pandauke dan selanjutnya naik ke gunung. Oke. Oke guys, kita sekarang meninggalkan Pelabuhan Siliti setelah kita melakukan penyeberangan kurang lebih 5 jam dengan menggunakan kapal feri. Saat ini kita kembali di perjalanan darat lagi. Dari Siliti akan menuju ke Desa Pandauke, karena di desa ini kami akan dijemput sebelum kita akan naik ke Matawekoyo. Perjalanan ini akan kami tempuh kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Karena juga ini baru perdana kami akan melewati medan ini, dan seperti kita lihat bahwa jalannya sudah lumayan bagus, walaupun masih ada beberapa jalannya rusak. Tetapi ada beberapa pendakian yang cukup ekstrim dan juga tentu penurunan yang perlu diwaspadai dalam perjalanan ini, dan perlu ekstra hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi satu hal yang luar biasa sepanjang perjalanan bahwa kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah, pohon yang rindang, ya, pemandangan gunung yang luar biasa karena kiri kanan ini masih hutan, dan sungguh sangat sejuk walaupun di sinar matahari yang cukup terik, karena ini kurang lebih pukul 3 kami melakukan perjalanan. Tapi kami sangat bersuka cita dan kami sangat senang dengan perjalanan kali ini, dan tentunya kami sangat menikmati perjalanan ini. Begitu seru, luar biasa guys. Dan setelah kurang lebih 1 jam lebih perjalanan, kami pun tiba di Pandauke. Kami langsung dijemput oleh Bapak Pendeta Linus, dan saat ini kami pun mempersiapkan tunggangan kami, mengikat semua barang, diperkuat ikatannya karena kita akan menempuh rute yang cukup ekstrim menurut Pak Pendeta. Bukan jalan aspal, tetapi jalan yang berkerikil, mendaki dan akan menemui bukit, bahkan akan melewati sungai. Jadi perlu mempersiapkan kendaraan dengan lebih baik. Spatbor depan saya harus cabut, sehingga nanti diharapkan tidak akan menghalangi jika ada becek dan sebagainya. Betul-betul excited perjalanan kali ini, dan ini baru perdana si Kuda Kuning akan melewati medan seperti ini. Seperti apa medannya, kita akan lihat bersama-sama selanjutnya. Selamat menyaksikan guys. Yakin aman ini aja? Suar memang. Apalagi sampai jaket parasut dalam. Jangan mengeluh panas. Pada udah. Oke. Dan perjalanan selanjutnya pun kita mulai. Teman-teman saksikan, kita akan melewati jalan yang kerikil, tapi ya, lumayan lurus dan sedikit bergelombang dengan pemandangan sawit kiri kanan jalan, karena memang desa Pandauke sampai dengan desa selanjutnya di atas itu terkenal dengan penghasil sawit. Jadi seperti yang teman-teman saksikan, perjalanan ini kita mulai dengan jalan yang lurus, sedikit bergelombang dan jalan di atas kerikil. Tetapi untuk saat ini kami belum mengalami tantangan, hambatan yang berarti, karena memang kebetulan motor ini menggunakan ban yang cukup lebar dan bergigi sehingga lebih mudah. Nah, saat ini kita sudah masuk jalan yang ya dasarnya tanah, sedikit berkerikil dan akan mulai mendaki guys. Tetapi syukur hari ini cerah, tidak hujan, sehingga tidak becek, karena kalau hujan
pasti tanah ini sangat becek dan licin sehingga akan lebih rawan untuk dilewati. Ya, kita sedang berusaha untuk mendaki gunung. Ini salah satu gunung pertama yang akan kita taklukkan. Sejauh ini belum mengalami tantangan yang berarti, kita masih mulus-mulus saja. Saya sendiri membawa barang-barang yang dibonceng, diikat di belakang, dan Silva harus dibonceng oleh Bapak Pendeta. Karena ini juga medan yang baru pertama kali dilalui, jadi belum berpengalaman. Jadi Pak Pendeta yang membonceng Silva biar lebih aman. Cukup seru perjalanan kali ini, dan sekali lagi kita disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa karena melewati hutan, kiri kanan hutan, dan sangat luar biasa. Saya sangat senang bisa mendokumentasikan perjalanan ini. Dan saat ini di depan kami kita melihat ada satu gunung yang cukup tinggi yang akan kita taklukkan, dan ini betul-betul membutuhkan persiapan yang baik dari bawah. Tentu juga motor juga harus dengan persiapan yang baik karena akan mendaki, apalagi ini jalan yang berkerikil. Dan karena kurang berpengalaman dengan jalan ini, saya sempat terjebak di jalan ini pas di pendakian. Cuma bersyukur saya tidak terjatuh, dan juga harus mencari cara untuk bagaimana motor bisa kembali jalan. Tidak ada yang menolong karena motor yang di depan tidak bisa berhenti dengan posisi mendaki. Saya pun tetap berupaya untuk mengendalikan motor, dan ya puji Tuhan bisa lepas dari jebakan ini, sehingga walaupun dengan upaya yang luar biasa, motor akhirnya bisa kembali berjalan walaupun ban belakang saya harus terlempar ke sana dan kemari, tapi syukur saya masih bisa mengendalikan motor sehingga tidak terjatuh, dan akhirnya saya bisa menaklukkan gunung ini. Sungguh pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Tapi itulah dia tantangan dan sebuah perjalanan yang kami lalui, dan bersyukur kita bisa melewatinya. Sangat seru, teman-teman harus coba. Ini kalau orang-orang yang biasa dengan off-road ini pasti mungkin biasa, tapi karena saya jarang, harus betul-betul berupaya dengan maksimal bisa mendaki gunung ini. Saat ini kami lanjutkan perjalanan. Kita lihat kita akan menuruni bukit. Jadi setelah pendakian yang cukup tinggi, saatnya kita akan meluncur ke bawah. Dan di sini juga dibutuhkan ekstra hati-hati karena sekali lagi dengan posisi jalan cukup berbahaya karena dasarnya kerikil, sehingga pengereman pun harus hati-hati karena jika kita terlalu kuat menginjak rem atau menggunakan rem depan, kita bisa saja terjatuh, terpeleset, dan betul-betul membutuhkan kehati-hatian. Karena tipe motor saya juga bukan motor untuk digunakan di jalan seperti ini, tetapi ya kali ini harus diupayakan untuk melewati medan ini. Nah, ini cukup terjal penurunannya guys, kita perlu hati-hati. Ibu Silva di depan harus berpegang dengan kuat agar tidak terdorong ke depan karena ini cukup menukik jalan dan licin. Tapi syukur kami bisa melalui jalan ini, bisa sampai di bawah dengan selamat.
setelah kami melewati jalan dengan gunung dan juga lembah yang terjal, saat ini kita tiba di tempat yang rata. Tapi ternyata kita punya tantangan lagi yang baru di sini, yaitu motor kami harus melewati sungai. Ya, kita bersyukur waktu perjalanan ini tidak dalam keadaan musim hujan, sehingga debit air di sungai tidak terlalu banyak, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan penyeberangan langsung. Karena biasanya jika musim hujan debit air banyak, kita tidak bisa menyeberang langsung dan harus menggunakan rakit. Tapi kali ini kita bisa menyeberang langsung dengan motor kita. Dan ternyata ini bukan penyeberangan yang hanya ini penyeberangan yang akan dilalui. Kurang lebih masih ada 4 sungai lagi yang akan kita lalui dan 1 lagi sungai besar yang harus menggunakan rakit. Tapi pada video kali ini saya akan cukupkan sampai pada penyeberangan ini. Seperti apa keseruannya, silahkan teman-teman saksikan, dan bagaimana keseruan penyeberangan selanjutnya saya akan tampilkan atau saya akan berikan pengalaman ini kepada teman-teman pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih telah melihat keseruan keluarga kami dalam mission trip kali ini, dan selamat berjumpa. Kita bertemu lagi di video selanjutnya kelanjutan dari perjalanan ini. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe channel ini, biarlah ke depan akan lebih banyak lagi video-video yang dapat teman-teman saksikan di channel ini, khususnya kelanjutan dari mission trip kami. Terima kasih dan sampai jumpa guys.